kabar? Kami harapkan kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Ai saluhutna dohamu anak hati yuron jala anak Aryan, dang sian bonyen hita, manang sian hakolomon. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, mungkin di antara kita semua pernah merasakan padamnya PLN atau listrik di rumah kita, di kantor, di sekolah, atau di tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Apa yang kita rasakan ketika saat padam listrik atau PLN di waktu yang sudah kita tentukan untuk melakukan aktivitas, ternyata ini tidak mendukung untuk melaksanakan kegiatan kita. Pasti kita merasakan kegelapan. Pasti kita akan merasakan kehancuran. Karena apa? Karena kita akan menghentikan aktivitas kita dengan sejenak tanpa bisa melakukannya kembali. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, di dalam kegelapan kita tidak dapat melihat apapun. Bahkan untuk berjalan sekalipun, kalau itu gelap dan di malam hari, maka semuanya itu akan nampak gelap dan suram. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hal ini membuktikan bahwa di dalam kegelapan, di dalam malam yang sangat gelap, kita tidak mampu melakukan aktivitas atau kegiatan kita. Dan ini bisa saja menghentikan kegiatan kita sejenak. Bahkan di beberapa perusahaan atau di beberapa pabrik, ketika ini terjadi, maka yang ada adalah kerugian, kehancuran dari produksi mereka sendiri. Banyak hal yang dirasakan ketika kegelapan sedang menghantui dunia, bahkan menghantui kita. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, demikian juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Kita ini bukanlah anak malam atau bukanlah di dalam kegelapan. Ketika kita sudah menerima Kristus, maka Dia membawa kepada sebuah cahaya, Dia membawa kepada sebuah terang, Dia membawa kepada sebuah perubahan, di mana kita dapat beraktivitas dan melakukan segala kegiatan kita. Inilah yang mau diterangkan menurut firman Tuhan kita di dalam 1 Tesalonik 5 ayatnya yang kelima. Bagaimana terang itu membawa kita bisa melakukan aktivitas. Bagaimana terang itu mampu memancarkan segala cahaya dan terangnya agar kita dapat melihat siapa kanan dan kiri kita. Bahkan dengan terang juga mampu menghasilkan keuntungan-keuntungan yang banyak yang boleh kita rasakan setelah kita melakukan pekerjaan seturut dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, demikianlah kalau kita di dalam Tuhan. Apa yang menjadi terang ketika kita menerima Yesus, maka hidup kita tidak lagi di dalam gelap. Hidup kita menjadi terang dan berkat. Hidup kita menjadi warna-warni. Hidup kita mampu berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Bahkan kita mampu berjalan kemanapun kita mau pergi. Tetapi aturannya, kita harus hidup di dalam Dia. Inilah yang mau diterangkan kepada kita berkali-kali, agar hidup kita di dalam terang. Seperti apa hidup di dalam terang? Yaitu melakukan segala sesuatu yang diinginkannya. Yesus adalah terang, terang adalah Yesus. Siapa yang ingin di dalam terang, di dalam Yesus. Dan siapa di dalam Yesus, hidup di dalam terang. Tidak lagi di dalam kegelapan, tidak lagi di dalam kesuraman, tidak lagi di dalam kematian, dan tidak lagi di dalam dosa. Karena apa? Terang membawa kita kepada perubahan. Perubahan lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Inilah yang menjamin kehidupan kita, bahwa hanya di dalam Dialah
kita mampu melakukan segala sesuatu sehingga jalan kita tidaklah jalan buntu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari hidup di dalam terang, di dalam perubahan, baik di dalam kehidupan, baik di dalam gereja, baik di dalam masyarakat. Terang yang membawa cahaya, terang yang membawa perubahan, terang yang membawa keuntungan, bahkan terang yang memuliakan Tuhan. Hiduplah di dalam Dia. Tetaplah mengasihi Dia, mengasihi sesama, dan juga marilah kita tunjukkan di dalam kualitas kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah nama-Mu atas segala kasih yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Kau tunjukkan itu. Kau berikan kami terang di waktu pagi ini, agar kami melihat kuasa Tuhan, agar kami melihat kemuliaan Tuhan, agar kami melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan baru, agar kami menunjukkan bahwa Engkau adalah sumber terang itu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hidup di dalam Tuhan, kami mau hidup di dalam perintah Tuhan, dan kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, yang sering sekali hidup di dalam kegelapan, yang sering melawan Tuhan di dalam cara hidup kami, di dalam cara berjalan kami, berkata kami, bahkan ketika kami hidup Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, bawa kami ke dalam perubahan dari hari ke hari semakin baik, agar nama Tuhan dimuliakan. Kami mau hidup di dalam terang, kami mau hidup di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.